AC Milan mengawali Serie A musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Torino di Stadion Olimpico Grande Torino Senin dini hari kemarin. Menurut media La Gazzetta dello Sport, Milan menunjukkan perubahan besar di bawah pelatih baru Ruben Amorim. Rossoneri kini bermain lebih agresif dan aktif menyerang, bukan hanya menunggu kesalahan lawan. Perubahan ini terlihat meski Milan dan Torino sama-sama menggunakan formasi 3-4-2-1. AC Milan lebih banyak menguasai permainan dan berusaha menciptakan peluang sendiri. Samuel Chukwueze menjadi salah satu pemain paling berbahaya dari sisi kanan. Milan mencetak 2 gol dalam waktu 3 menit. Alphonso Cisse membuka skor, lalu Adrien Rabiot menggandakan keunggulan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Namun Milan masih punya masalah. Gonçalo Ramos beberapa kali turun terlalu dalam untuk membantu serangan sehingga perannya lebih seperti gelandang serang. Amorim tetap membutuhkan kemampuan Ramos sebagai pencetak gol karena ia merupakan rekrutan termahal dalam sejarah AC Milan. Masalah lain muncul setelah Milan unggul 2-0. Rossoneri terlalu dalam bertahan dan membuat Torino mendapat lebih banyak tekanan. Torino bahkan sempat memiliki peluang untuk menyamakan skor sebelum akhirnya hanya mampu mencetak 1 gol. Amorim menjelaskan setelah pertandingan bahwa kondisi fisik pemain belum sepenuhnya fit. Karena itu Milan masih kesulitan mempertahankan permainan agresif selama 90 menit. Meski masih ada kekurangan, kemenangan di Turin menunjukkan awal positif era Amorim. Milan mulai memperlihatkan gaya bermain yang lebih berani dan proaktif dibandingkan musim sebelumnya. AC Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk transfer Christopher Nkunku. Kabar ini dilaporkan langsung oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Nkunku sendiri baru 1 musim membela Milan setelah didatangkan secara permanen dari Chelsea. Namun ia tidak masuk dalam rencana pelatih baru AC Milan Ruben Amorim, sehingga Milan membuka peluang untuk melepasnya. Leipzig menjadi pilihan Nkunku karena klub tersebut bukan tempat baru baginya. Ia pernah bermain di sana selama beberapa musim dan mulai dikenal sebagai salah satu pemain penting Bundesliga. Nkunku juga percaya kembali ke Leipzig bisa membantunya menemukan performa terbaik. Ia sudah mengenal lingkungan klub dan kompetisi Bundesliga. Menurut Romano, Milan dan Leipzig telah menyelesaikan kesepakatan setelah melakukan pembicaraan intensif selama sepekan. Nkunku akan bergabung dengan Leipzig melalui pinjaman selama 1 musim. Leipzig membayar biaya peminjaman sebesar 3,5 juta euro. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat opsi pembelian permanen sekitar 30 juta euro yang bisa membuat Nkunku menjadi pemain Leipzig secara penuh pada musim depan. Samuel Chukwueze memulai musim 2026-2027 dengan perubahan besar di AC Milan di bawah Ruben Amorim. Pemain asal Nigeria itu kini dimainkan sebagai wingback kanan setelah sebelumnya dikenal sebagai winger. Chukwueze bergabung dengan Milan pada musim 2023, tetapi sempat kehilangan tempat di tim utama dan dipinjamkan ke Fulham musim lalu. Kedatangan Amorim kemudian memberinya kesempatan baru. Meski posisi wingback masih asing baginya, Chukwueze tampil meyakinkan selama pramusim. Performa itu berlanjut saat Milan menang 2-1 atas Torino pada laga pembuka Serie A. Samuel Chukwueze tampil aktif membantu serangan sekaligus disiplin saat bertahan. Ia juga memberikan assist untuk gol Adrien Rabiot yang membuat Milan unggul 2-0. Penampilannya membuat Chukwueze terpilih sebagai Player of the Match. Setelah pertandingan, Chukwueze mengaku senang bisa memulai musim dengan performa yang baik. Ia menilai penampilan tersebut memberinya kepercayaan diri setelah melalui periode sulit di Milan. Menurut Bola.net, Chukwueze juga siap menjalankan peran barunya sepanjang musim jika memang dibutuhkan oleh Amorim. Ia tidak keberatan dengan tuntutan fisik sebagai wingback dan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim. Transformasi ini menjadi kesempatan baru bagi Chukwueze untuk kembali menjadi pemain penting di AC Milan. Yunus Musa menunjukkan performa meyakinkan saat AC Milan mengalahkan Torino 2-1 pada laga pembuka Serie A. Gelandang asal Amerika Serikat itu tampil sebagai bagian dari double pivot bersama Ardon Jassari dan mengaku nyaman dengan peran tersebut. Sebelumnya posisi Musa di Milan sempat diragukan karena masa depannya menjadi salah satu bahan spekulasi selama bursa transfer musim panas. Namun Ruben Amorim tetap memberinya kepercayaan sebagai starter dan Musa menjawabnya dengan penampilan solid.
Bermain sebagai gelandang box to box, Musa mencatat 87% akurasi umpan, 45 sentuhan, 11 kali membawa bola, 2 umpan panjang akurat dari 2 percobaan, 2 sapuan, 6 pemulihan bola dan 1 intersepsi. Usai pertandingan, Musa menjelaskan kepada Milan News bahwa ia bisa bermain di berbagai posisi sesuai kebutuhan pertandingan. Ia merasa sangat nyaman bermain di tengah saat menghadapi Torino karena mendapatkan ruang yang cukup untuk bergerak. Yunus Musa juga mengungkapkan bahwa kepercayaan dari pelatih sangat penting dalam karir seorang pemain. Menurutnya, ketika seorang pelatih memahami kemampuan dan pengalaman yang dimiliki pemain, tugas berikutnya adalah membalas kepercayaan tersebut melalui penampilan di lapangan. Penampilan melawan Torino sekaligus menjadi jawaban Musa atas keraguan mengenai masa depannya di Milan. Ia menunjukkan bahwa dirinya siap menjalankan peran yang diberikan Amorim dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Musa juga menatap laga berikutnya di San Siro dengan percaya diri. Ia memiliki pengalaman positif bermain di stadion tersebut dan menilai San Siro merupakan tempat yang istimewa untuk tampil di depan pendukung Milan. Dengan performa tersebut, Yunus Musa berhasil mengubah keraguan menjadi sinyal positif. Peran baru sebagai double pivot bersama Jasari berpotensi menjadi salah satu opsi penting bagi Amorim sepanjang musim. Dan tentunya mari kita berharap semoga penampilan Yunus Musa konsisten sampai akhir musim. Adrian Rabiot menegaskan dirinya tidak berniat meninggalkan AC Milan setelah kepergian Massimiliano Allegri. Gelandang asal Prancis itu justru bertekad membawa Rossoneri kembali ke Liga Champions. Rabiot sendiri sukses menjadi penentu kemenangan Milan 2-1 atas Torino pada Senin dini hari. Masuk pada babak kedua ketika skor masih 0-0. Ia langsung memberi assist untuk gol Alpaljo Cisse sebelum mencetak gol lewat tendangan voli kurang dari 3 menit kemudian. Penampilan tersebut sekaligus menjawab berbagai sorotan yang mengiringinya sepanjang musim panas, termasuk kritik soal libur panjang setelah Piala Dunia 2026 bersama Kapten AC Milan Mike Maignan. Kepada DAZN, Rabiot menjelaskan bahwa masa liburan tambahan tersebut bukan tanda dirinya ingin pergi dari Milan. Ia memilih beristirahat untuk memulihkan kondisi fisik dan mental setelah tampil di Piala Dunia. Rabiot mengaku kembali ke Milan dengan motivasi besar untuk menjalani musim baru bersama pemain dan pelatih baru. Ia juga merasa yakin dengan proyek klub. Selain itu, Rabiot memberikan apresiasi terhadap keterlibatan langsung pemilik Milan, Gary Cardinali. Menurutnya, dukungan pemilik sangat penting bagi mentalitas tim. Cardinali disebut telah berbicara dengan sejumlah pemain untuk menyampaikan kepercayaan sekaligus menjelaskan target yang ingin dicapai klub. Diketahui jika sebelumnya rumor kepergian Adrian Rabiot semakin kuat setelah Allegri meninggalkan Milan. Namun pemain berusia 31 tahun itu menegaskan tidak ingin meninggalkan klub dalam situasi sulit, terutama setelah Milan gagal mengamankan tiket Liga Champions. Rabiot juga mengungkapkan bahwa pelatih baru Ruben Amorim langsung menghubunginya saat Piala Dunia. Amorim menyampaikan bahwa Rabiot merupakan bagian penting dari proyeknya di Milan. Keputusan bertahan itu langsung mendapat hasil positif. Dalam kemenangan atas Torino, Amorim menempatkan Rabiot lebih maju dalam formasi 3-4-2-1 sebagai gelandang serang. Posisi tersebut membuatnya lebih leluasa masuk ke kotak penalti dan berkontribusi langsung melalui 1 gol serta 1 assist. Rabiot merasa nyaman dengan peran tersebut. Ia menyebut posisi gelandang serang mengingatkannya pada peran yang pernah dijalani saat memperkuat Olympique Marseille di bawah Roberto De Zerbi. Gaya bermain Ruben Amorim juga dinilai cocok dengan karakternya. Ia menyukai sepak bola menyerang, penguasaan bola, serta tekanan tinggi setelah kehilangan bola. Karena itu, Rabiot melihat peran barunya sebagai kesempatan untuk lebih sering masuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.